Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahidah Purwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata budaya positif. Berikut adalah rancangan aksi nyata budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah saya. Latar belakang, pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, yang muncul dari motivasi intrinsiknya. Tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan budaya positif di kelas, yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Tolak ukurnya, yang pertama murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang kedua murid mulai muncul inisiatif pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu lini masa, yang pertama membuat keyakinan kelas, memajang hasil keyakinan kelas, mensosialisasikan ke orang tua murid, melakukan segitiga restitusi, melakukan refleksi, menjadikan keyakinan sebagai budaya positif, dan menyampaikan kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Berikut adalah daya dukungnya. Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Berikut adalah video ketika saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Supaya kita belajarnya nyaman ya. Jadi apa yang kita dapatkan bisa kita bawa pulang ke rumah. Jadi kita membuat apa? Tugas kalian adalah murid sudah balikan kertas warna-warni di kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian tuliskan apa yang kalian inginkan ketika belajar, ya. Yang kalian inginkan masing-masing pasti berbeda, ya. Sesuai dengan kenyamanan kalian supaya kalian belajarnya nyaman. Tuh belakangnya ya, belakangnya. Silakan tempel di sini. Ya, tempel yang rapi, Ini kameranya kan. Dari kelompok A sudah. Bawahnya, satunya juga boleh. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada kesempatan siang hari yang penuh dengan kebahagiaan, kita alhamdulillah dapat berkumpul di ruang guru SD Pondok Bambu 15 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita menginjak acara workshop yaitu aksi nyata budaya positif, terlebih dahulu kita panjatkan syukur pada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama bermuajahah, saling menyapa, kemudian saling berbagi dari pagi sampai siang hari ini. Ini semua tidak lepas atas kenikmatan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berupa kesehatan dan juga kesempatan, karena
nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Nikmatani maghburun katsirun fihima as-sihhatu wal faragh. Jadi terkadang manusia diberikan kesehatan dan kesempatan itu justru banyak yang lalai. Seharusnya dipakai untuk hal yang baik, yang positif, justru malah sebaliknya memberatkan diri sendiri. Para bapak ibu guru yang kami hormati, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan juga selalu mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Langsung saja pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah semuanya terlihat bahagia dan penuh dengan tanda tanya. Apa sih materi yang akan disampaikan pada siang hari ini? Tentunya kita sudah sama-sama membaca di dalam undangan tersebut dituliskan ada workshop aksi nyata budaya positif. Memang di sini para bapak ibu guru semuanya, alhamdulillah di SDN Pondok Bambu 15 pagi kita punya 3 aset yang sangat luar biasa. Ada calon guru penggerak yang mana sampai saat ini mungkin sudah masuk ke modul 2. Modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dan 2.3 adalah tentang coach. Nah, nah disinilah salah satunya adalah aksi nyata. Karena suatu belajar yang akan bermakna itu ketika dihadapkan suatu masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalah itu. Itu sebagai wujud implementasi daripada aksi nyata. Dan mungkin kegiatan ini nanti juga akan disuruh oleh pendampingnya memasukkan ke Google Drive-nya dan diupload. Maka untuk itu tentunya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, termasuk Bapak Ibu guru yang belum menjadi calon guru penggerak, mungkin nanti bisa sama-sama belajar pada kesempatan siang hari ini. Adapun materi yang pertama pada siang hari ini yang akan diisi oleh pemateri pertama Ibu Fahrunisa SPD, pemateri kedua Ibu Wahidah Purwaningsih SPD, dan pemateri ketiga adalah Ibu Sulistianingsih SPD. Untuk itu kita agar lebih acara siang hari ini bisa lebih bermanfaat, langsung saja kita sama-sama mendengarkan uraian dan presentasi dari pemateri yang pertama Ibu Fahrunisa SPD. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Luki selaku MC dalam acara workshop hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kami sebagai selaku CGP. Nah, di sini Bapak Ibu, kita langsung saja ya ke materinya supaya tidak terlalu berlama-lama. Kita mulai dari materi budaya positif. Ya. Boleh di next slide-nya Ibu? Ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat memotivasi siswa? Yang kedua, apakah hukuman efektif dalam mendisiplinkan siswa? Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa mulai dengan sebuah games ya Bapak Ibu. Sekarang saya meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk saling berpasangan. Ya, berpasangan dengan teman di sebelahnya. Kemudian saya meminta Bapak Ibu berperan sebagai si A dan si B. Si A, ya si A memiliki sebuah benda berharga di tangannya. Ya, Bapak Ibu bisa ambil misalnya tisu atau pulpen yang ada di depan Bapak Ibu. Ibu pegang, kemudian si B
si B ini berusaha untuk membuka tangan itu mungkin karena mereka hanya sekedar takut kepada kita. Tapi suatu saat ketika mereka sudah mengerti, ya, mereka akan melepaskan semua itu. Untuk apa saya nurut? Seperti itu. Jadi itu semua hanya ilusi. Kontrol dari diri adalah dalam diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sendiri. Baik, itu adalah teori dari Dr. William Glasser. Boleh dilanjut mungkin? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada yang namanya stimulus respon dan ada yang namanya teori kontrol. Kita coba yang nomor 1. Realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang punya pandangannya masing-masing, punya gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Apakah bisa, Bapak Ibu? Apakah kita bisa mengubah pandangan seseorang agar sama kepada kita? Tidak bisa. Yang ada adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita nggak tahu murid berperilaku buruk itu karena alasan apa. Ya, pasti mereka punya alasannya masing-masing yang tidak kita ketahui. Semua perilaku itu pasti punya tujuannya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah itu sebenarnya adalah model berpikir menang dan menang. Tidak ada menang kalah, yang ada hanya menang dan menang. Seperti itu. Baik, kita lanjut Buni. Kita masuk ke materi selanjutnya yang masih berhubungan, yaitu apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Mungkin Bu Wida. Disiplin itu ya apa ya? Mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Tapi apakah pada saat siswa masuk ke dalam sekolah, ya, apakah siswa sudah tahu apakah peraturan-peraturan yang ada di sekolah? Pasti belum. Tapi mereka sudah diajak untuk memahami, langsung diajak untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Padahal sebenarnya disiplin bukan seperti itu konsepnya. Disiplin positif itu adalah belajar untuk mengikuti kebiasaan baik berdasarkan kebijakan universal sehingga muncul motivasi intrinsik dan tercipta disiplin diri. Atau belajar kontrol diri untuk menjadi pribadi yang kita inginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada kalimat kebijakan universal ya Bapak Ibu. Ya, kebijakan secara universal. Kalau kebijakan yang ada sekarang, menurut Bapak Ibu, boleh di next, Budi. Nah, nilai-nilai kebijakan universal yang sekarang kita kita ampuni, yang sedang kita jalani sekarang adalah profil belajar Pancasila yang di dalamnya terdapat berbinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang utama adalah beriman dan bertakwa. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan kita kembangkan ya dalam disiplin positif tersebut. Boleh dilanjut, Mening? Ya. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu dipengaruhi oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang biasanya ada di dalam diri manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi mungkin siswa di sekolah kita ini kalau hari Senin pakai atribut, ya bukan karena kesadaran dia sendiri, tapi karena dia takut dihukum, takut barisannya dipisah dengan siswa yang lainnya, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin kita juga pernah, kalau saya pribadi ya Bu ya, di kelas saya, kalau saya minta tolong kepada siswa misalnya, tiba-tiba siswa itu nungguin saya gitu. Ternyata mereka minta imbalan, mereka membantu saya karena mereka ingin meminta imbalan kepada saya. Jadi mereka ya namanya anak-anak ya Bu ya, tapi kita harus meluruskan hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, mereka maunya saya jadi bunda yang pendiam. Ya, tidak bisa. Ya, Buning lanjut Buning. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya kita garis bawahi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Diri sendiri mereka yang mereka inginkan itu seperti apa? Mereka mau pinter bukan karena orang tuanya yang nyuruh dia pinter. Jadi karena apa? Karena semuanya hal yang mereka inginkan dari dalam diri mereka sendiri. Next, Buning. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman contohnya apa? Kira-kira Buning bisa menjawab hukuman Buning? Ya, contohnya kalau anak murid kita tidak mengerjakan PR, ya, kita suruh nulis berapa baris atau berapa lembar. Nulis saya tidak mengerjakan PR. Ya. Dan Buning pernah pengalaman ya? Iya, pengalaman pribadi. Saya juga pernah. Tidak mengerjakan PR dikeluarkan dari kelas. Iya, itu adalah sebuah hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak nggak ngerjain PR, terus kita kasih hukuman untuk menuliskan saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi sebanyak 100 halaman. Apakah itu memberi dampak untuk mereka? Tidak, betul. Besok mereka akan mengulanginya lagi. Jadi hukuman itu tidak memberikan tidak memberikan pelajaran, ya, tidak memberikan pelajaran kepada siswa tersebut. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Pokoknya anak yang nakal harus dijewer. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, Buning, kalau kamu gak ngerjain PR, kamu harus keliling lapangan. Nah, sesuatu harus terjadi. Ya, ada hukuman yang harus terjadi, ada konsekuensi yang harus terjadi. Pak Yomi, bisa nyontohin lagi nggak satu lagi? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
hukuman dan konsekuensi. Hukuman, Pak Luki, misalnya gimana? Hukuman Ya, sudah ditentukan, besok kalian menyerahkan hafalan surat Al-Zalzalah. setor hafalan. Ternyata di hari besok waktunya anak-anak menyerahkan, ada salah satu anak yang nggak hafal tuh. Akhirnya kita kasih suatu sanksi atau hukuman. Ya salah satunya terkadang saya suruh menulis surat itu sendiri. Nah, tujuan kita tidak hanya sekedar membuat mereka itu merasa dihukum, tapi salah satunya memang agar belajar menulis di situ. Salah satu saya masukkan seperti itu. Mungkin dengan saya beri seperti itu, yang lain nggak menulis, akhirnya dia menulis sendiri. Mungkin terasa dirinya, wah saya nulis sendiri. Akhirnya besok berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Ini salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kalau kita ambil kesimpulan, bagaimana Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu hanya berasal dari gurunya, hanya berasal dari satu pihak, tidak berdasarkan persetujuan siswa dan dilakukannya secara tiba-tiba, spontan. Tidak ada siswa tidak dilibatkan sama sekali dalam hukuman tersebut, tapi siswa yang merasakan dari hukuman tersebut. Nah, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, bagaimana Bu Misulis? Kalau konsekuensi? Sesuai kesepakatan sebelumnya sudah. Iya, betul. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, sudah dibuat. Jadi kalau hukuman itu siswa tidak dilibatkan terlebih dahulu, tiba-tiba guru lari kamu 10 putaran gitu. Tapi kalau konsekuensi, siswa sudah tahu, ya kalau dia telat, ya dia harus lari 10 putaran seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Makanya di sini ada perbedaannya, ada mungkin saya akan membacakan 3 atau 4 saja ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid, ya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Ya, karena dia sudah tahu sebelumnya. Jadi siswa sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima konsekuensinya seperti itu. Kalau dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang terakhir mungkin saya bacakan. Murid akan, kalau dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang restitusi? Ibu? Dengarnya prostitusi. Oh, prostitusi. Aduh, beda Bapak. Beda dong, beda topik ini Pak. Masih siang Pak. Saya udah jaga biar saya nggak kepleset loh padahal. Restitusi. Ada retribusi juga kan? Pak Dandi mungkin ini baru datang. Pak Dandi, restitusi. Apa tuh? Sudah pernah dengar? Kembali ya kan? Situasi, berarti situasi kembali kan gitu ya. Ya. Untuk mendapat mendapatkan hak pada siswa yang telah dia lakukan. oh haknya akan kembali gitu. Setelah dia mendapatkan dari yang kesepakatan yang dia lakukan tadi. Oke, baik. Kalau di sini kita bisa lihat restitusi itu merupakan pilihan. Kemarin mungkin saya dan Bu Sulis kita sudah melakukan juga praktik aksi nyatanya di dalam kelas melakukan restitusi. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, ya,
kita tidak bisa judge anak itu untuk langsung salah gitu. Kita panggil dulu mereka, ya. Kita tanyakan kenapa, alasan. Seperti yang tadi, sebuah tindakan itu pasti punya tujuan, ya, punya tujuan. Anak-anak punya tujuan apa sih melakukan seperti itu, kita tanya, dan kita tidak menghakimi. Di sini di restitusi justru kita membantu siswa, ya, bukan memberi hukuman, tapi kita membantu siswa bagaimana siswa menyelesaikan masalahnya, memecahkan masalahnya. Nah, makanya di sini restitusi merupakan pilihan. Mereka tahu pilihannya. Kalau dia tidak mau minta maaf, resikonya apa? Gitu. Terus menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Ya. Menguatkan, bukan memberikan hukuman. Jadi yang paling baik di antara ketiga ini apa? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Tentu restitusi. Buning boleh. Nah, di sini ada negatif, netral, dan positif kalimatnya. Awas kalau kamu dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Itu adalah kalimat negatif. Kalau netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Ya, Luci. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Seperti itu ya. Aduh, saya pulang diapain nih? Takut. Kalau yang kalimat positif, apakah hal ini sesungguhnya yang kamu inginkan? Kita tanya ke dia. Gitu. Jadi kita kalau dalam restitusi itu kita lebih memahami siswa, kita lebih mendengarkan siswa, kita tanya mereka maunya apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka butuhkan. Gitu. Ini perlu nggak Buning yang bawah? Nggak usah ya Buning. Oke. Boleh ya gantian kayaknya seperti untuk pendalaman restitusinya akan dilanjutkan oleh Buning. Ya. Oleh restitusi ini akan dilanjutkan oleh Buning. Jadi dalam melakukan restitusi ini kita ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada Buning untuk melanjutkan. Dipersilahkan Buning. Tentang penghargaan dan hukuman. Kita sering menggunakan penghargaan kepada anak-anak murid kita, dan juga kadang kita melakukan hukuman. Ya, belajar materi ini banyak yang membuat introspeksi dalam diri saya dan juga teman-teman. Pastilah nanti, oh iya ya, ternyata saya melakukan ini gitu ya. Nah, di sini Alfikon ya menjelaskan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon juga, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan yang kita berikan atau hukuman kita berikan ke murid itu menghancurkan potensi anak-anak kita. Tetapi dengan belajar, sama kadang kita belajar dari kesalahan ya, ternyata justru itulah yang sebenarnya penghargaan yang kita dapatkan dari belajar itu sendiri. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini, pengamatannya Alfikon ya, tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan itu sama saja kita menghukum seseorang. Next, Bu Isna. Di sini hasil pengamatannya yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Ya, contohnya saya sudah
sering melakukan penghargaan di dalam kelas. Tetapi ternyata hanya anak itu, ada satu anak ya Bu, tidak semua anak suka dengan penghargaan ternyata. Ketika dia mendapatkan jawaban benar dan dapat penghargaan, dia semangat. Tapi ketika dia tidak bisa menjawab benar, dia langsung down dan tidak semangat lagi. Dan itu berakhir sampai lulus kelas 6 tahun lalu. Dan sampai kelulusan juga nggak datang ke sekolah ternyata. Itu saya juga sangat merasa bersalah ya. Dengan kedua, penghargaan ini tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya, ketika kita sering melakukan penghargaan dan ketika itu kita nggak memberikan, anak itu jadi nggak aktif lagi ya Bu ya. Dan ketika kita mau menghentikan pun, duh gimana nih, nggak ada hadiahnya nih, duh gimana nih. Ketika kita mencoba itu berat sekali. Biasa kita pakai penghargaan buat memotivasi anak. Nah saat itu saya juga sudah mencoba untuk melepas dari itu, memotivasi anak dari supaya dia muncul motivasi intrinsiknya itu tidak mudah. Yang awalnya dengan penghargaan ternyata belum memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Contohnya saya ya, diet nggak berhasil. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contohnya pada anak saya sendiri ada 2 Bu. Ketika saya memuji kakaknya, yang kecil, emangnya saya tidak? Nah begitu juga terjadi sama anak murid kita. Jadi sama teman kita juga. Iya betul sekali. Ternyata pada teman kita juga ya Bu Bidaya. Lanjut next Bu Isna. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini risetnya dari KON tadi. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen, tetapi mereka memberikan jawaban yang benar. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Contohnya, ketika kita memberikan pertanyaan kepada murid, anak ini nanti yang bisa jawab dapat permen. Satu anak langsung tunjuk tangan. Ternyata jawabannya sebenarnya belum begitu tepat, tapi kita sudah menghargai dia duluan. Nah, kasih permen lah ya. Tapi ketika ada anak yang lain, hadiahnya udah habis nih gitu kan. Kita sudah menyediakan 3 aja. Ternyata anak yang lain yang tidak dapat permen itu sebenarnya bisa menjawab dengan jawaban yang lebih tepat. Tapi kita hanya, ya udah benar jawabannya. Kadang kita seperti itu, sebenarnya itu tidak adil buat anak-anak kita. Nah, jadi hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak tidak tepatnya dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban benar saja. Gitu. Lanjut Bu Isna. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini riset keduanya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya penghargaan itu juga menurunkan kualitasnya, karena ya sama lah. Ada orang yang bekerja dengan hati dan bekerja dengan uang, imbalan. Pasti bekerjanya lebih gigih yang dengan hati daripada karena imbalan. Selanjutnya Bu Isna. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah. Oh, yang mana nih Bu Isna? Atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan hadiah yang bisa mereka terima, ya. Jadi kreativitasnya lebih berkembang tanpa diiming-imingi hadiah seperti itu. Lanjut, Wisna. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam setiap sistem ranking, mereka mendapatkan ranking 2, yang mendapatkan ranking 2 ya, akan merasa paling dihukum daripada yang ranking 1. Sama kita memberikan penghargaan kepada Bu Nisa misalkan. Bu Nisa, wah Bu Nisa hebat. Yang lain, emang saya enggak. Yang lain merasa dihukum sebenarnya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, sama saja kita memberikan hukuman kepada yang lain yang tidak. Ya, di sini Bu Sulis ya sedang membimbing murid-muridnya untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah disusun ya ke keyakinan kelas. Jadi sebelumnya Miss Sulis sudah membentuk kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian dibentuk ke keyakinan kelas. Jadi bedanya apa? Jadi misalnya datang tepat waktu, kemudian mendengarkan bu gurunya ketika bu gurunya mengajar, itu masuk dalam menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi menghargai orang lain itu ketika kita datang tepat waktu kan berarti kita tidak menanti-nanti menunggu-nunggu yang lain seperti itu. Biasanya ini kalau di jam istirahat, nah anak-anak sudah masuk tapi ternyata anak-anak belum masuk. Nah ini perlu untuk dibentuk dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinannya misalkan berperilaku baik. Nah karena anak-anak kita kan sering ada yang berkata tidak baik di kelas ya. Kemudian ketika ada bu guru atau pak guru yang lewat cuek aja gitu, atau ketika bapak dan ibu guru kerepotan cuek aja, ketika ada sampah di bawah cuek aja. Nah itu bisa dibuat keyakinan berperilaku baik. Jadi memungut sampah yang ada di bawah misalkan, kemudian selalu berkata sopan tuh, kemudian membantu bu guru yang kerepotan atau membantu orang lain yang memerlukan bantuan, itu sudah masuk dalam keyakinan berperilaku baik. Jadi intinya kenapa dibuat keyakinan, biar tidak terlalu banyak yang anak-anak ingat. Jadi yang anak-anak ingat keyakinannya, oh harus berperilaku baik. Berarti berperilaku baik itu kan banyak macamnya. Apa saja, anak-anak kan sudah tahu. Kalau kita sudah sepakat sama anak-anak, anak-anak akan tahu. Dan dengan kesepakatan dan keyakinan yang dibicarakan bersama-sama sama anak murid, maka anak-anak akan muncul ya dari dalam dirinya. Oh ya, kemarin kan aku nulis ini. Oh ya, nah biar bisa muncul seperti itu apa? Setelah ini, boleh next Bu Vini. Setelah diarahkan ini, anak-anak menulis. Udah bisa speakernya. Nah, anak-anak diberikan kesempatan untuk menempel, masing-masing menempelkan maju ke depan. Setelah maju masing-masing, Bapak Ibu gurunya boleh mengarahkan, membahas bareng-bareng, membacakan satu-satu. Sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, kita bentuk ke keyakinan. Nah, karena anak nggak tahu nih keyakinannya apa, boleh dibantu sama gurunya. Misalkan menjadi berapa keyakinan. Tadi kelas saya membuat menjadi 5 keyakinan. Nah, dari situ saya buat berkelompok. Kelompok A silahkan membuat keyakinan bergotong royong. Nah, dari situ apa saja. Nah, keyakinan itu kita buat berdasarkan apa yang anak-anak tuliskan. Setelah itu, keyakinan itu juga ditulis sama anak, ditempel lagi. Nah, kemudian biar anak-anak merasa sepakat, ada bukti otentiknya, kita pajang di kelas dan ditandatangani oleh semua anak dan guru. Jadi anak-anak merasa ikut serta di situ. Harapannya muncul motivasi intrinsik anak tersebut untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Seperti itu.
kami sudah mencontohkan. Silahkan nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Selanjutnya Bu Vini. Sudah, ini next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu contohnya, kadang anak-anak ada yang mencari perhatian kita. Itu artinya belum terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari kita sebagai gurunya. Ya, jadi kadang anak-anak mencari perhatian mungkin karena kita kurang memperhatikan mereka. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kadang anak-anak ingin sekali merasa terlihat bahwa saya bisa, di kelas saya ada. Ya, ada satu siswa, saya Bu, dan kalau sudah selesai, betul nggak Bu? Jadi dia selalu maju duluan, itu ada. Itu kebutuhan penguasaan ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, anak-anak juga punya kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan ya. Nah, sebenarnya ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan, bisa jadi dari keempat kebutuhan, ada kelima ya, yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Dari kelima kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Contohnya ya, dulu cerita anak saya saja. Anak saya ketika jam makan siang di sekolah, ya anak saya dengan PD-nya pinjam uang anak temannya, teman murid, teman sekelasnya. Padahal saya belum pernah ngajarin untuk pinjam uang. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebutuhan untuk bertahan hidup ya, menahan rasa lapar itu tidak terpenuhi. Kenapa? Padahal waktu itu saya pesan catering di sekolah, ternyata miskomunikasi dengan yang punya catering, dikira belum bayar, anak saya harus bayar baru bisa dapat makanan. Anak saya otomatis pinjam uang ke temannya. Itu adalah salah satu respon dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena saya lapar, saya harus cari cara biar bisa makan, seperti itu ya. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut ke slide berikutnya. Posisi kontrol ya. Ini posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada 5. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum, ini biasanya ditandai dengan guru yang biasanya kalau ke anak suka sambil melotot dan marah, gitu ya. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Tolonglah bantu Bu Guru. Nanti bisa jadi gara-gara kalian Bu Guru yang disalahkan. Nah, jadi kan membuat anak-anak merasa bersalah. Besok yang rapih ya di lapangan. Saya juga kadang begitu. Biar dilihat sama guru-guru yang lain, kelas kamu sudah berubah dari sebelumnya. Ya, kalau kamu enggak, nanti kalau ada apa-apa, Bu Guru dapat aduan dari orang lain. Ya, coba deh. Saya suka seperti itu sama anak-anak, sebenarnya kurang tepat ya Bu ya, jangan ditiru. Kemudian sebagai teman, kadang kita juga ada yang akrab banget sama anak-anak ya. Ada yang tidak mengerjakan PR. Oh ya sudah, nggak apa-apa, dah sana duduk aja. Apa? Nah, aja ya. Coba. Nah, kita menganggap anak sebagai teman. Kita menganggap perilaku anak itu wajar aja gitu, tapi kita tidak berikan solusi ya. Hanya sebagai teman, dan anak akan terbiasa, jadi kebiasaan. Besok juga nggak ngerjain PR, nggak apa-apa. Besok juga itu lagi Bu Guru. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, ya pemantau ini biasanya lebih ke memantau aturan-aturan yang ada. Nah, bisa ngomong berikut lagi dicopot belum waktu dia. Ya di sini kalau pemantau biasanya lebih ke apa ya, lebih memperhatikan dengan adanya konsekuensi atau aturan-aturan yang ada. Kesepakatan kita kemarin apa? Terus kenapa kamu seperti itu? Kayak gitu ya. Jadi lebih ke
apa aturannya? Gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, anak-anak jadi ya bagus sih posisi pemantau, anak-anak kita tegas gitu ya. Anak-anak juga merasa oh guru ini seperti ini nih gitu ya. Jadinya ada rasa apa sih ya namanya sungkan gitu ya. Anak-anak juga akan lebih jaga jarak mungkin sama kita ya kalau sebagai pemantau, apalagi kalau sebagai penghukum lebih menjaga jarak gitu ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer ini ya kita memberikan bantuan kepada anak untuk mencarikan solusi. Jadi anak bisa menemukan solusinya sendiri dari arahan-arahan kita ya. Nanti kita akan praktek ya bagaimana guru sebagai penghukum nanti bersama Miss Sulis ya. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih. Kepada Miss Sulis, dipersilakan. Oke, yang berikutnya adalah mengenai restitusi. Tadi sudah dijabarkan apa itu, siapa itu menjadi penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian apalagi tadi Ibu masih ingat? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman sedang terus pemantau dulu, yang terakhir manajer. Di sini mana yang cenderung atau akan lebih baik untuk seorang guru lakukan? Posisi yang mana Bapak Ibu di antara kelima tadi? Yang mana yang paling baik menurut kacamata Bapak Ibu? Manajer, menurut Bu Nisa manajer. Yang lain? Pemantau. Yang lain Bapak Ibu? Ada lagi? Ada manajer, ada pemantau. Ya, kalau tadi dari ulasan yang sudah diberikan oleh Bu Ni, kemudian juga ada kemudian yang informasi yang diberikan oleh Bu Nisa juga, yang akan menjadi lebih baik bagi anak-anak adalah dengan posisi manajer, ya. Karena di sana kita tidak melihat sebagai kesalahan itu akan selamanya menjadi sebuah kesalahan. Kalau dia salah, selamanya dia salah. Dalam agama pun kita ada posisi di mana seorang yang bersalah tidak selamanya bersalah. Malah yang orang yang suka bertaubat itulah yang lebih utama. Begitu ya Pak? Mohon koreksinya kalau saya salah. Jadi ini kembali lagi, apa hubungannya dengan restitusi? Restitusi adalah menciptakan suatu kondisi untuk murid kita memperbaiki kesalahan mereka sendiri dan mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau seseorang berbuat, terutama murid kita melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus segera menyadari kesalahannya. Kita menggali motivasi intrinsiknya, ya, sehingga dia sadar kembali. Kemudian dia akan kembali lagi, kita kembalikan kepada kelompoknya, kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Itu tujuan utamanya, seperti itu, kira-kira seperti itu, ya. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang menjadi impian mereka, menjadi tujuan mereka, dan bagaimana mereka juga memperlakukan orang lain. Jadi ada hubungan juga, timbal balik, ada kolaborasi, begitu. Selanjutnya Bu, karena waktu supaya agak lebih cepat. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Kita lihat yang bold words-nya ya. Belajar dari kesalahan. Jadi untuk anak yang bersalah, dia harus belajar bagaimana dia bisa, bukan menebus seperti itu, tapi menyadari kesalahannya. Pertama, dia harus menyadari dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, dia memperbaiki hubungan. Karena kan tadi dia sudah melanggar. Pasti kalau kita melihat murid melanggar itu dan orangnya itu terus, kita timbul image negatif terhadap anak itu. Ini juga tidak boleh kita sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kita juga ingin mencontohkan bahwa segala sesuatu bisa kita perbaiki. Segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang tidak sesuai bisa kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah berupa tawaran. Kita memberikan tawaran kepada anak tersebut yang sudah bersalah tadi. Jadi bukan merupakan sebuah
paksaan. Jadi bukan dihukum, tapi dia menyadari. Berikut, restitusi juga menuntun orang untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia harus melihat apa sih positif dia yang masih ada, itu yang harus kita munculkan. Karena setiap anak itu pada hakikatnya, setiap manusia pada hakikatnya baik ya Bapak Ibu. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan tadi kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut bisa melakukan di luar daripada yang universal, yang biasa gitu. Lanjut, kemudian yang kelima adalah tadi yang sudah saya informasikan bahwa terjadi kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Yang ketujuh adalah restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Apalagi kalau tindakannya fisik, bukan itu tujuan dari restitusi. Kemudian yang kedelapan, restitusi berfokus kepada solusinya. Dan yang terakhir, kita berusaha mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan catatan dengan karakter yang lebih baik. Begitu. Oke, boleh dilanjut Bu. Oke, yang tadi sudah dipaparkan Bu Ning juga sudah memaparkan bahwa ada segitiga restitusi. Apa saja sih? Saya takut kesulitan juga Pak. Segitiga restitusi. Apa saja itu? Ya, di sini ada segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dimulai dari yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas. Apakah ciri-cirinya? Setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya di dunia ini yang pernah berbuat seperti itu. Jangan-jangan kita sebagai guru juga seperti itu. Ya, kadang kita lupa, kita menyuruh anak, kita lupa apakah diri kita sudah mencontohkan yang baik. Itu kadang-kadang saya mempertanyakan ke diri. Jadi kalau mau menghukum anak, saya juga introspeksi diri, muhasabah. Apa ya yang saya sudah lakukan sehingga murid saya juga berbuat demikian. Oke. Yang di dalam menstabilkan identitas, guru mengatakan hal-hal yang bersifat manusiawi. Manusiawi itu apa sih? Semua orang bisa berbuat salah, ya. Dan tidak ada yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah, nak. Mungkin kita bisa begitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ada juga kita bisa katakan bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya. Kemudian ibu akan lebih tertarik sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yang di langkah kedua itu adalah setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi kebutuhan. Ya, kita mencari tahu ya apa sih tujuannya ya dia melakukan itu, caper, cari perhatian, atau memang atau mungkin dia membalas dendam sama temannya, atau mungkin dia hari itu bad mood, rusak ya, moodnya sudah rusak karena ada masalah di rumah dan sebagainya. Nah, kita bisa mengatakan kepada siswa kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa aja tadi nonjok teman kamu sebenarnya, ya. Tapi kamu tidak melakukannya. That's good. Mungkin itu salah satu yang bisa kita katakan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu kan? Boleh ibu tahu alasannya apa? Itu apa sih yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap lain. Ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kita memberikan pilihan. Bisa nggak sih kamu nggak usah mukul? Kira-kira bagaimana? Supaya tidak harus memukul. Kemudian apakah bisa kamu melakukan dengan lebih baik esok hari? Itu yang bisa kita ucapkan, kita berikan kepada siswa kita saat kita memvalidasi kebutuhan mereka. Oke, jadi kita tahu ya Bu, Pak, latar belakangnya apa sih?
bertindak seperti itu, ya. Oke, yang terakhir kita menanyakan keyakinan dia. Apa? Jadi anak di sini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau keyakinan kelas yang sudah sama-sama disepakati, ya. Dalam hal ini guru bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nak? Ya. Nilai universal apa sih yang kita sudah sepakati? Kelas ideal seperti apa yang kamu impikan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Coba katakan pada ibu atau pada bapak, gitu ya. Kemudian apa sih yang kamu rasakan sehingga kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa kalau kamu bersikap seperti itu? Ya, ini semua contoh-contoh kalimat. Kita bisa memvariasi sesuai dengan tingkat kenakalan dalam tanda kutip, ya Bapak Ibu. Tingkat kenakalan anak kita bisa variasi. Kita bisa lihat kepada situasi serta kondisinya. Jadi dengan segitiga restitusi tadi kita harapkan bahwa anak itu akan tergali motivasi intrinsiknya, dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Setelah itu dia akan kita kembalikan kepada kelompoknya dan kita bisa melihat perkembangannya seperti apa. Bagaimana kalau restitusinya tidak berhasil? Ulangi lagi Bapak Ibu. Setiap dia melakukan kesalahan, ini anak badernya luar biasa, tapi kita tetap restitusi kita utamakan selalu seperti itu. Karena anak juga berproses, tidak ada perubahan yang semudah membalikan telapak tangan. Kita perlu proses, kita perlu waktu, dan itu yang harus kita sama-sama sadari. Tapi juga kita tetap istiqomah, ya jalan terus, jangan berhenti hanya karena anak ini terlalu sering melakukan kesalahan sehingga kita stop gitu. Itu juga jangan sampai begitu. Oke, ada lagi berikutnya Bu, please. Oke, nah dari semua yang sudah disampaikan di awal, ini adalah intisari dari disiplin positif. Dari disiplin positif yaitu apa yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu. Kita tidak bisa menjaga apa perilaku orang lain terhadap kita, tapi yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita jaga perilaku kita supaya kita tidak terbawa, begitu ya. Kemudian semua hal yang terjadi itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya, ya, ada hal yang dilakukan karena sebuah kebutuhan. Yang ketiga adalah berpikir menang-menang, win-win solution. Kalau kita deal sama siswa, deal kepada siapapun, sebenarnya tidak ada kalah, tidak ada menang, tapi dua-duanya harus menang. Kita dapatkan apa yang kita mau, siswa kita juga dapatkan apa yang dia butuhkan atau dia inginkan. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Boleh masih ada waktu Buni. Ini this is the last. Terakhir, oke. Mau contoh restitusi? Boleh? Boleh, Bu? Masih ada waktu sih, 5 menit. Bu Ning, you become the teacher ya? Siapa? Aku salah jadi. Aku yang salah. Bapak Ibu ada yang mau peran jadi gurunya Buni? Kenapa Luki? Bu Wida aja. Ayo, Bu Wida aja. Saya nanti kita lihat, nanti kita cari pendapat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita mencari contoh saja. Silakan. Contoh supaya kita menemukan Betul. solusi. Atau Pak Luki mau pasangan sama Pak Yuni atau apa yang boleh? Apa ini Boleh. jadi ininya aja dari murid kan, jadi Buning yang jadi gurunya aja gitu. Oh, Buni jadi gurunya. Oke. Ini jadi ininya aja. Muridnya ini. Ini muridnya agresif. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama melihat dari contoh ini restitusi atau bukan. Apakah si guru berperan menjadi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, atau seorang
manajer. Oke. Kesalahannya apa Bu? Kita buat Pak Luki bersalah melakukan apa? Mencoret dinding. Oh, mencoret-coret dinding. Oke, mau coret-coret dinding ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Silakan Pak. Ya. Mencoret-coret dinding ya kesalahannya. Ini baru sekali ya kesalahan pertama ya. Ini aja deh. Kesalahannya banyak. Banyak banget. Oke, kita lihat, kemudian kita akan analisa. Kira-kira sudah sesuaikah atau belum gitu ya dengan tadi teori yang kita sudah pelajari dan keterangan yang sudah diberikan. Ya, ayo, silakan. Boleh ya. Oh, dikasih bang. Iya, ada Pak. Kamu lihat Oh, dari sini. Ya, sini Bu. itu bukan Iya, ini situasinya di sekolah. Kemudian ada seorang murid bernama Luki bersama ibu guru yang bernama Bu Ning. Silahkan Ibu Guru. Iya, iya. Lucy, Ya, Bu. Lucy, perempuan lagi. bisa nggak Ibu berbicara dengan Lucy sebentar? Bisa, Bu. Tadi Bu Guru melihat ada kejadian ya yang tidak seperti biasanya Ibu lihat ya. Biasanya Lucy itu kan tertib, nah, kemudian anteng di kelas. Tadi Bu Guru melihat sesuatu ya. Bisa diceritakan Lucy? Apa Bu ya? Saya kok lupa ya. Tadi sih saya masuk kelas, lalu tadi teman-teman pada main sendiri ya. Saya main sendiri, ambil pensil, saya gambar itu Bu di tembok. Mana gak ada kena prank. Coret-coret tembok Bu. Iya. Iya. Terus deh, muridnya kayak gini. Ini enggak. baik. Nanti dikat ini dilakukan itu wajar ya. Ya, makasih Bu. Aja ya. Guru juga pernah loh melakukan coret-coret tembok. Sama Bu ya. Tapi guru yakin bahwa Lucy melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu alasannya? Alasan saya pengen coret-coret tembok aja. Karena apa ya? Kalau coret-coret tembok itu biasanya ya udah kebiasaan Bu, pengen coret-coret aja gimana aja. Berarti kreatif ya. Alhamdulillah kreatif. Nah, tapi Lucy bisa menyalurkan kreativitas itu dengan hal yang lebih baik. Kira-kira yang dilakukan Lucy itu baik nggak sih coret-coret tembok? Nggak baik Bu. Oh, Lucy tahu itu tidak baik. Kotor temboknya. Oh, Kasihan Bu guru nanti ngecat lagi. Lucy tahu itu nggak baik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Siap Bu. Ada yang sudah terpapang di sana dia kan pasti Tahu Bu. ya. Ada Bu, ada Ya, Bu. kira-kira keyakinan mana ya? Itu Bu, menurut tidak boleh membuat apa? Oh, menjaga kebersihan Bu. Yang menjaga kebersihan kelas. Ya, itu Lucy tahu. Ya, berarti setelah ini kira-kira apa yang akan Lucy lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya nggak akan coret-coret tembok lagi. Yang kedua, saya akan bawa buku gambar sendiri Bu. Kalau coret saya di buku gambar saya. Wah, bagus. Nah, itu baru namanya Lucy kreatif yang disalurkan ke buku gambar. Iya, siap. Nanti karyanya bisa dipajang di kelas-kelas, di mading sekolah. Kira-kira kalau gambarnya bagus dilihat oleh teman-teman, guru, bapak guru, apa yang Lucy rasakan? Bangga. Saya merasa senang, pasti akan saya bawa ke orang tua saya kasih tahu, gitu. Iya. Kapan kira-kira Lucy mau memperbaiki kesalahannya? Hari.
dari mulai sekarang hari ini. Nggak akan ulang lagi Bu. Iya. Jawab Siap, Bu. ya, secara mandiri juga sudah mencari solusi. Nanti bisa diperbaiki lagi, mudah-mudahan nanti pasti bisa menjadi sukses Amin Bu, makasih. dan bisa membanggakan orang tua. Makasih Bu nasihatnya. Sama-sama. Ini sudah hadiah dari saya. Terima kasih ya, silahkan sih bisa kembali ke Iya. teman-temannya. Boleh beli tepuk tangan Bapak Ibu. Main perannya keren loh. Ya, yang jadi juga menjiwai karena pernah begitu kali. Oke. Kalau lihat dari kasus tadi, apa kebutuhan dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi? Kenapa motivasi dia melakukan itu untuk apa? Karena iseng, karena dia tidak tersalur dengan keinginannya itu. Iya, jadi ada kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi? Dari kan ada kebutuhan dasar berupa survival, ya. Kasih saya. Yang pertama apa kebutuhan dasar yang pertama? Langsungan hidup ya, survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang, love. Yang ketiga keamanan. Bukan. Love and belonging, Iya, fun and fun. Kemudian Kebebasan. kebebasan, freedom, penguasaan. Iya, dari 5 itu yang mana? Yang belum didapatkan oleh Palgi tadi. Kebebasan, apalagi kesenangan. Tadi dia bilang saya senang aja Bu. Iya. Jadi dia ada kebutuhan kesenangan yang belum tersalurkan, belum terpenuhi, itu motivasinya. Oke. Kemudian bagaimana dengan ibu gurunya? Posisi apa yang dipegang oleh ibu guru tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Menurut Bu Yeni pemantau, manajer. Ada lagi? Enggak. Oke. Sekarang kita lihat kalau pembuat apa tadi? Sorry. Bukan manajer. Apa tadi? Pemantau. Dasarnya apa Bu Yeni? Boleh kami tahu? kalau pemantau itu kembali kepada konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Kita hanya memantau tadi. Jadi kalau yang udah kita buat ini, kamu kira-kira di mananya ya? Iya. Oke. Kita Baik. hanya memantau ternyata anak ini belum sesuai dengan yang sudah dituliskan. Dituliskan. Nah, Oke. kita hanya Baik. memantau. Iya. Gitu. Jadi Ada- pergerakannya seperti itu. Iya. Baik Bu. Berarti Ibu menyatakan bahwa si guru tadi berposisi sebagai seorang pemantau. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Fida? Enggak, ini sama sih. Sama. Karena ya itu tadi dari kalimat yang diberikan oleh ibu gurunya itu tadi itu masih menyatakan kalau dia itu melakukan penyalurannya itu yang ada kesepakatan yang telah dibuat, di mana kesepakatan itu terjadi. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Bagaimana dengan yang menyatakan posisinya adalah sebagai manajer? Bu Wida, barangkali apa alasannya Bu? Sehingga Ibu memposisikan bahwa guru ini berposisi sebagai manajer? Karena memberikan solusi dengan kelas kesalahan anak tersebut, jadi anak tersebut bisa menyalurkan Hobinya, kesenangannya. kesenangannya itu. Gitu aja. Iya, Bu Nisa, ada mau tambahkan? Tadi Bu Wida sudah memberikan alasan. Cukup? Iya. Sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya tadi kalau pemantau memang betul sama-sama nada suara kita memang formal datar gitu ya. Tapi ada perbedaannya nggak antara pemantau dengan manajer? Posisi manajer apa tadi? Ada. Apa tuh? Ya itu tadi ketika dia memberikan ini apa sih kamu kira-kira yang mau diingin, nah itu kan dia udah memberikan feedback ya, masukan bagaimana apa yang kamu inginkan. Nah itu dia memberikan suatu solusi, yaitu ya Bu besok saya mau nulis-nulisnya di Google Gambar, saya besok mau menyadarkan dan punya kasusnya dia tadi gitu. Jadi waktu awal guru itu memberikan sikap pemantauan,
Tapi namun ketika terakhir dia barulah menunjukkan bahwa guru itu memberikan suatu kemanajerannya karena instruknya dia tadi itu udah muncul, motivasinya untuk memperbaiki dirinya itu udah muncul gitu, karena kesadaran dari dia ketika dinyatakan ya udah besok bagaimana kalau menurut kamu, nah itu jadi dia akan memberikan, oh iya Bu saya besok deh bawa buku gambar, saya mau mainnya di sini. Tapi kan itu juga untuk menyatakan ini tidak bisa 1 atau 2 kali, kemungkinan dia akan melakukan kesalahan kembali ketika dia melihat teman-temannya mungkin tanpa ada pantauan lagi tadi dari guru atau dari teman yang iseng yang lainnya. Iya, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Iya, Biani silakan. Kalau secara manajer itu, guru sudah sebagai manajer itu sebagai leader yang sudah mengetahui bagaimana solusi baiknya. Kalau saya kaitkan dengan segitiga tadi, itu secara validasi sudah bisa tahu bahwa kalimat kata tidak atau jangannya tuh untuk pematiknya tuh tidak ada. Jadi kamu tidak boleh, kamu besok jangan ya menulis lagi di coret-coret sembarangan itu. Kalau saya lihat dari validasi katanya, baik si validasi kata atau yang terakhir tadi apa itu, yang posisi yang ketiganya itu kalau saya pematiknya tidak ada kalimat kata dan jangan atau tidak. Artinya bahwa di sini di poin yang menguatkan pribadi itu dan juga poin yang kelima, bagaimana caranya itu seorang guru kalau sudah menjadi seorang manajer itu dia tahu ini kalau dia punya kapasitas senang mencoret-coret itu harus kita taruh wadah apa nih untuk bisa menyalurkan bakat minatnya dia gitu, sehingga dia tidak terulang lagi seperti tadi yang Bu Fida bilang ya, mungkin lain waktu di luar pengawasan kita dia bisa melakukan itu lagi karena apa, wadahnya itu tidak kita sediakan untuk minatnya dia gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang manajer, katakan seorang manajer itu sudah tahu kalau saya jualannya nggak laku saya harus apa ya gitu, saya harus plan apa lagi nih, plan A, plan B, plan C itu harus kita pikirkan gitu. Jadi tidak terpaku pada satu titik sehingga solusi baiknya ada. Karena di situ ada kalimat bagaimana caranya mengeluarkan keyakinan tadi. Betul. Mungkin ada yang harus kembali kita sama-sama sepakati bahwa kita sedang belajar budaya positif. Jadi kata-kata yang kita keluarkan juga harus positif. Jadi kata jangan, tidak itu kita alihkan. Kalau dia jangan lari, berarti kamu disuruh apa nak? Jalan. Iya. Tidak boleh lari-larian di kelas. Kita bahasakan duduk yang rapi. Gitu. Jadi semuanya bisa kita alihkan dengan bahasa positif, ya. Kemudian tadi Bu, kalau masalah kita menyediakan itu di luar dari budaya positif, menyediakan media atau menyediakan itu memang ada, tapi itu di pihak sekolah. Jadi kita hanya menyorot kepada gurunya saja, Jadi kita harus menguatkan karakter si anak sehingga anak itu keluar dari dari dirinya sendiri itu bahwa dia ada tekad untuk berubah, bahwa dia tidak akan mengulangi, dia mencari solusi. Seperti tadi Pak Luki kan ditanya, jadi apa yang mau? Jadi kamu bagaimana besok? Oh saya mau bawa buku katanya. Ya Pak Luki ya, saya mau bawa buku. Saya mau bawa buku gambar. Nah, mungkin nanti langkah berikutnya gurunya akan terpikirkan, akan tercetuskan juga sebuah ide bahwa mungkin diadakan ajang lomba, mungkin disediakan ruang grafiti untuk anak, mungkin ada mading dan sebagainya. Itu solusi kalau kita sudah mengetahui apa kebutuhan murid kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia nih tadi. Oh dia pengen senang-senang. Oke, kalau mau senang-senang bisa, tapi kita juga harus tahu bahwa kita memposisikan diri kita bersama orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Karena kita juga hidup tidak sendiri. Itu yang harus anak-anak pahami. Jadi saya rasa bel sudah berbunyi ya, set by. Ya, jadi ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Segala sesuatu yang menjadi teori tidak akan berhasil kalau kita juga tidak mempraktekkan dan kita tidak juga menganalisa apa
sih? Kita balikkan lagi refleksi. Refleksi bukan yang picat ya. Karena ini ada hubungannya sama restitusi tadi. Jadi yang kita lakukan adalah refleksi diri kita supaya kita bisa selalu bertumbuh, berkembang menjadi guru-guru yang lebih baik, menjadi panutan buat guru kita, buat murid kita, menjadi contoh buat sekeliling kita, menjadi idol ya, kalau bisa mungkin menjadi idol, salah satu idol di dalam hidupnya, mungkin menjadi banyak hal yang positif. Pokoknya budaya positif ini harus menjadi sebuah budaya di sekolah kita, intinya seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi sebelum saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang luar biasa untuk kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan, yang teman-teman kami sampaikan juga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala sesuatu yang kami perbuat, kami katakan di luar kendali. Barangkali itu bukanlah sebuah niat. Mungkin itu tercetus dengan spontanitas, dengan satu tujuan bahwa kita bisa sama-sama duduk di sini, menghabiskan waktu yang harusnya istirahat, harusnya saya bisa tiduran, harusnya saya bisa jajan, ternyata kita habiskan dengan mengisi ilmu. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali, Miss. Iya, foto bersama ya Bapak Ibu. Dengan berdoa hafadzul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan pada CGP untuk bisa ke depan para narasum dan diikuti Bapak Ibu guru untuk melaksanakan foto bersama, karena nanti akan menjadi dokumen penting bagi para CGP PP 15. Ada CGP, ada PPG, akhirnya EGP. Dan silakan kepada yang terhormat Ibu Nisa, narasumber kita yang pertama, Ibu Wahidah Purwaningsih SPD dan Miss Sulistianingsih. Silakan Ibu. Dan juga yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Vida. Silakan. Oh, lagi bawa laptop. Oh, udah nyala. Ya silakan langsung mau. Mau di belakang, mau di depan. Ibu Vida kena, kemudian CGP-nya dua. Oh, silakan. Ya udah semuanya kan? Iya semuanya. Ya ayo dong. Ayo mau silakan. Ayo. Udah lewat cepet. Yo. Budaya positif. Oke, silakan kepada Ibu Ning, bisa sebelahnya Bu Vida.